kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh ya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu dalam hidup kami yang kami terima melalui anugerah yang daripada-Mu ya Tuhan. Kehidupan, kesehatan senantiasa kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Di malam hari ini kami boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah keluarga pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, hati dan pikiran kami boleh tertuju hanya kepadamu. Sejenak Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Markus. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam melakukan pengajarannya kepada murid-muridnya, melakukan pengajaran kepada orang-orang banyak, Yesus ada kalanya mengajar dengan menggunakan metode-metode dengan cara berkhotbah atau ceramah. Ada kalanya Yesus mengajar dengan metode berdiskusi atau dengan menggunakan metode mengajar dengan menyatakan, mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang tegas, dan bahkan mengajar dengan menggunakan metode bercerita dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Markus pada pasal 4 ini mengungkapkan dan memperlihatkan pengajaran Yesus dengan mengajarkan banyak hal kepada orang-orang di dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Di mana ketika itu Yesus mengajar di tepi danau.
Yesus mengajar orang-orang yang mengerumuni dia dari tepi-tepi danau. Karena jumlahnya yang begitu banyak, jumlah pendengar pada saat itu yang begitu besar, Yesus harus naik ke sebuah perahu yang berlabuh pada saat itu, lalu duduk di atas sana. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pasal yang sama, yakni pada pasal 4 ini, Yesus bercerita mengenai 3 aspek yang berbeda. Jikalau kita melihat dalam pasal 4 ini, Yesus bercerita mengenai 3 aspek. Aspek yang pertama ialah penabur, aspek yang kedua itu ialah benih, dan yang ketiga bagaimana benih itu tumbuh. Dalam Markus pada pasal 4 ayat 1 sampai 8, kita boleh melihat cerita tentang Yesus mengungkapkan, Yesus mengajar, bercerita mengenai kondisi tempat benih ditabur mempengaruhi pertumbuhannya. Kemudian di dalam penjelasannya dalam Markus 4 ayat 14 sampai 20, Yesus menjelaskan bahwa situasi para pendengar juga berpengaruh terhadap bertumbuhnya firman Tuhan di hati mereka. Lalu selanjutnya dalam teks firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu dari ayat 26 sampai ayat 34 ini, berbicara tentang rahasia pertumbuhan benih itu sendiri. Di mana melalui firman kita pada saat ini ada 2 perumpamaan yang Yesus ajarkan. Ada 2 perumpamaan yang Yesus katakan bagi setiap orang-orang yang ada pada saat itu, dan kepada kita orang-orang yang percaya pada saat ini, yaitu berbicara tentang hal kerajaan Allah, di mana penabur benih yang telah menaburkannya, benih itu bertumbuh dan bahkan hingga menghasilkan buahnya. Tetapi si penabur tidak mengetahui bagaimana proses itu berlangsung. Demikian juga dengan perumpamaan yang digambarkan dengan biji sesawi yang sangat kecil, namun bisa bertumbuh, bisa berkembang lebih besar dari sayuran-sayuran lainnya, dan bahkan bisa mengeluarkan cabang-cabang yang lebih besar. Tetapi bagaimana proses tumbuhnya itu tidak juga diketahui bagaimana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang hendak disampaikan Yesus kepada orang banyak itu? Apa yang hendak disampaikan oleh Yesus kepada kita, kepada setiap orang-orang percaya melalui perumpamaan-perumpamaan itu? Yang pertama, Bapak Ibu, kerajaan Allah dibangun bukan oleh pikiran, pekerjaan, ataupun usaha manusia. Tetapi kerajaan Allah itu menunjukkan kuasa Allah yang bekerja di luar akal manusia. Kerajaan Allah itu menunjukkan kuasa Allah yang bekerja di luar akal manusia. Di sini kerajaan Allah menggambarkan kekuasaan Allah itu, di mana kerajaan Allah di sini bukan tertuju pada lokasi, bukan tertuju pada tempat, tetapi kerajaan Allah itu ialah menunjukkan kepada kekuasaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dipanggil sebagai orang-orang yang menyebarkan benih dan juga yang memanen. Namun pekerjaan menumbuhkan benih tersebut adalah di tangan Tuhan. Oleh sebab itu,
perumpamaan ini hendak mengingatkan setiap orang yang percaya supaya bekerja menyebarkan firman Tuhan, supaya setiap orang percaya bekerja mengabarkan kabar baik itu, namun tidak jatuh kepada kesombongan jika pekerjaannya berhasil. Karena semua pekerjaan yang berbuah adalah hasil karya Tuhan Allah. Jadi kita setiap orang-orang yang percaya, kita sebagai pengikut Kristus, kita ialah yang menyebarkan firman Tuhan dan juga yang memanen benih itu. Tetapi pekerjaan menumbuhkan benih itu menjadi buah ialah berada di tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, perumpamaan itu diawali dengan penabur yang menabur benih di ladangnya, kemudian pergi meninggalkannya. Maka seluruh proses bagaimana benih itu tumbuh menjadi tumbuh dan besar adalah merupakan karya Tuhan. Memang secara teori ilmu pertanian kita pernah mendengar jawaban-jawaban tentang itu, bahwa biji-bijian memiliki hidup di dalamnya dan akan menghasilkan tunas dan tumbuhan yang baru. Jikalau kita mengikuti di bidang teori-teori seperti itu, ada tumbuhan yang dapat distek, ada tumbuhan yang berkembang dengan spora, tumbuhan yang berkembang dengan cara perkawinan dan sebagainya. Namun segala proses hingga semuanya ini menjadi tumbuh, hingga semuanya ini menjadi berbuah, menjadi tumbuh besar, kita yakini dan kita pahami sebagai karya dan kuasa dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu karya itu adalah salah satu karya Allah yang luar biasa, yang boleh kita yakini, yang boleh kita pahami. Dan karya Allah yang luar biasa lainnya juga ada. Apa itu? Yaitu bagaimana Allah mewujudkan hadirnya di tengah-tengah dunia ini dengan mengutus anaknya Yesus Kristus. Tuhan Allah melihat, Tuhan Allah lah yang lebih dahulu berinisiatif melakukan karya keselamatan bagi manusia. Tuhan melihat, Tuhan berinisiatif bahwa itulah cara, bahwa itulah karya yang baik, karya yang terbaik dan yang Tuhan kehendaki untuk dilakukannya agar manusia percaya, agar manusia diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana itu terjadi, Bapak Ibu? Allah menganugerahkan manusia dengan iman. Allah menganugerahi setiap manusia iman untuk dapat mengenal, untuk dapat memahami, menerima, dan meyakininya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertumbuhan iman itu pun adalah anugerah dari Tuhan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang kedua, apa yang hendak disampaikan Yesus kepada kita melalui perumpamaan ini, melalui hal kerajaan Allah ini? Apa yang hendak Yesus sampaikan pada kita? Yang kedua, Bapak Ibu, ialah kerajaan Allah itu dinyatakan dengan proses yang panjang dan bertahap. Kerajaan Allah itu dinyatakan dengan sebuah proses. Dengan sebuah proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan yang kita jalani ini pun sedang mengajarkan umat manusia untuk bersabar, untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Sama halnya dengan ketika seseorang berdoa,
Ketika seseorang bermohon kepada Tuhan supaya doanya dikabulkan, ketika doanya tidak langsung dikabulkan, apakah artinya itu Tuhan tidak mendengarkan doanya? Tentu tidak. Tentu ada proses. Ada kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidupnya, yang dapat mengajarkan setiap orang, yang dapat mengajarkan setiap kita yang percaya untuk tetap sabar dan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan tak dapat kita pungkiri, banyak sikap-sikap orang-orang pada saat ini yang menginginkan sesuatu itu harus instan, yang menginginkan sesuatu itu harus cepat saji. Misalnya, anak masih berumur 3 tahun sudah dimasukkan ke sekolah dengan alasan agar memiliki teman untuk bermain. Tetapi orang tua menginginkan anaknya cepat-cepat belajar. Orang tua menginginkan anaknya itu mengetahui banyak hal. Atau banyak orang juga ketika ia ingin memiliki usaha, ia memulai usahanya yang lebih besar dulu. Tidak mau memulai dari hal yang kecil. Dan lain sebagainya. Banyak sikap-sikap orang-orang pada saat ini yang menginginkan hidup serba instan, serba cepat. Dan melalui perumpamaan yang telah kita lihat melalui firman Tuhan kita pada saat ini, melalui perumpamaan pertumbuhan benih dan biji sesawi, sesungguhnya kita diajarkan memiliki kesabaran, memiliki pengharapan yang panjang, menunggu secara alami, karena segala sesuatu memiliki prosesnya. Begitu juga dengan kerajaan dan kekuasaan Allah yang akan kita terima, juga dengan proses yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang hendak disampaikan Yesus bagi kita, setiap orang percaya? Yang ketiga adalah kerajaan Allah terlihat dari fungsinya yang meneduhkan dan memberi tempat bersandar bagi orang-orang yang memerlukan perlindungan. Kerajaan Allah terlihat dari fungsinya yang meneduhkan dan memberi tempat bersandar bagi orang-orang yang memerlukan perlindungan. Mungkin banyak orang-orang yang masih beranggapan, banyak orang yang masih mencari kerajaan Allah di dalam bentuk hanya sekedar gedung yang mewah, atau dengan banyaknya orang yang datang. Ia menganggap kerajaan Allah seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan Allah terlihat dari sesuatu yang tampak biasa, dari semak belukar hingga pohon sesawi. Hal yang membuat sesawi menjadi luar biasa adalah ketika dia menjadi peneduh, ketika dia dapat menjadi pelindung bagi makhluk yang lain. Sebagaimana yang kita lihat di dalam ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Kemudian di ayat 32 dikatakan, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Bapak Ibu yang terkasih, fungsi kerajaan Allah menjadi jelas bukan ketika dia naik
ke tampak kekuasaan yang paling tinggi, atau ketika dia berhasil membuat yang lain ketakutan melihatnya, melainkan ketika dia memberi naungan, ketika dia memberi keteduhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kita senantiasa mengimani firman Allah itu. Hendaklah kita senantiasa dapat belajar mencari kehendak Allah itu, dan beritakanlah kepada dunia supaya kita menjadi penabur benih di dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui ibadah keluarga pada saat ini. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini boleh bertumbuh, boleh berbuah dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh umat-Mu yang beribadah pada malam hari ini. Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai apapun yang menjadi pekerjaan kami. Tuhan yang senantiasa menjaga kami oleh melalui pertolongan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat seluruh umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan duka, agar Tuhan yang senantiasa memberi penghiburan, memberi kepulihan bagi umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, sehingga mereka boleh kembali bersukacita, boleh melakukan aktivitas mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin.